Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam rahayu untuk Bapak Ibu, guru hebat dimanapun berada. Kali ini kita akan belajar terkait dengan aksi nyata penerapan modul 1.2, yaitu terkait dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Nengah Sukriyase sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SD Negeri 1 Penuktukan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Fasilitator atas nama ini Nengah Budiasih dan pengajar praktik Ketut Mandi. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, selama 2 minggu ini saya sudah belajar banyak terkait dengan modul 1.2 terkait dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kali ini saya akan mencoba mendeskripsikan terkait dengan aksi nyata yang akan kami lakukan di sekolah SD Negeri 1 Penuktukan. Terkait dengan aksi nyata modul 1.2, yaitu calon guru penggerak melakukan pengembangan diri untuk menguatkan nilai dan peran guru penggerak. Pengembangan diri yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dituliskan pada refleksi 4P di bagian koneksi antar materi. Untuk itu, maka saya akan melaksanakan rencana pengembangan diri yang sederhana, konkret dan berkelanjutan serta dapat dilakukan dengan mandiri mulai dari sekarang. Adapun step kegiatan yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu secara mandiri, saya merancang kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan berinovasi menggunakan media wayang kulit Bali dan PowerPoint sebagai penyampaian materi ajar, serta menggunakan video-video pembelajaran yang terkait dengan materi ajar saya. Kemudian yang kedua, sebelum pelaksanaan pembelajaran di kelas, saya selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat yang mengajarkan pendidikan agama Hindu untuk memberikan umpan balik mengenai media dan model pembelajaran yang akan saya terapkan di dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran yang saya lakukan saat itu merupakan hasil refleksi dari diri saya. Dari permasalahan kurang aktifnya pembelajaran karena metode yang digunakan masih itu-itu saja atau monoton. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, dapat saya deskripsikan beberapa langkah-langkah pembelajaran yang berpusat pada siswa serta menginovasikan proses pembelajaran. Yang pertama yaitu mencari referensi dari Google ataupun YouTube terkait dengan video pembelajaran pendidikan agama Hindu di kelas 5 untuk materi nilai-nilai tokoh dalam Itihasa Mahabharata. Yang kedua yaitu menyiapkan alat dan media pembelajaran serta mengkondisikan siswa untuk kesiapan kegiatan pembelajaran dalam kelas. Artinya bahwa dalam proses ini saya harus selalu mengatur kegiatan apa yang harus kita lakukan serta alat dan media apa yang digunakan dalam proses pembelajaran. Step yang ketiga yaitu siswa menyimak pembelajaran dengan penjelasan dari guru menggunakan media wayang Bali dengan menggunakan karakter tualen dan meredah sebagai penghantar materi pembelajaran. Jadi, dalam proses pembelajaran ini saya menggunakan media inovatif yaitu wayang Bali. Yang keempat, saya melakukan ice breaking di dalam kelas agar meningkatkan fokus belajar siswa serta mengaktifkan kembali siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini penting saya lakukan agar tetap proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik serta anak-anak masih bisa bermain di dalam kelas sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dilakukan oleh siswa tersebut. Yang kelima, kegiatan atau langkah pembelajaran yang saya lakukan adalah melanjutkan pembelajaran dengan memberikan materi berupa PowerPoint dan video pembelajaran sebagai referensi tambahan penguatan materi ajar. Ini penting saya lakukan untuk menambah wawasan anak peserta didik saya terkait penguatan materi yang saya ajarkan.
Yang keenam, yaitu guru melaksanakan evaluasi akhir kepada siswa secara berkelompok dengan menggunakan aplikasi Quizizz untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran. Proses ini sangat amat penting dilakukan agar saya tahu apakah siswa sudah mengerti dengan materi yang saya berikan atau belum. Materi ini saya berikan dalam bentuk asesmen menggunakan aplikasi Quizizz, sehingga anak-anak bisa belajar menggunakan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, mari kita simak terkait dengan video pembelajaran yang saya lakukan. Rupa dia di sini benar. Tumawina dia berupa disimpul kesetiaan benar pesan itu mereka. Iraku dan tidakmu abang mensido iraku nulat dia hidiah dan rupa rambut ada 10. Belum lagi planet Sedna, planet yang masih diidentifikasi oleh para pakar astronom. Belum lagi galaksi, belum lagi bintang, belum lagi komet, belum lagi yang apa namanya? Bapak Ibu hebat, calon guru penggerak dimanapun berada, setelah Bapak Ibu menonton video terkait dengan proses pembelajaran di dalam kelas, mari kita bersama-sama belajar terkait dengan refleksi kegiatan yang sudah saya laksanakan. Ada 4 pertanyaan yang penting kita deskripsikan. Yang pertama, apakah yang sudah dilaksanakan dan apa yang saya rasakan? Yang kedua, ide atau gagasan yang timbul selama kegiatan. Yang ketiga, yaitu pembelajaran apa yang saya dapat ambil dalam proses kegiatan tersebut. Dan yang keempat adalah dampak atau perubahan positif yang paling saya rasakan dalam proses kegiatan tersebut. Mari kita bahas satu persatu terkait dengan refleksi tersebut. Yang pertama adalah apa yang saya rasakan atau sudah rasakan. Ada 4 perasaan dalam proses kegiatan yang saya sudah lakukan. Yang pertama adalah merasa bangga karena bisa menjadi bagian dari agen perubahan ekosistem pendidikan. Yang kedua, merasa bersyukur mampu menerapkan pembelajaran yang sudah dapat di pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 ini. Yang ketiga, yaitu merasa tertantang untuk melakukan perubahan sesuai dengan peran guru penggerak. Yang kedua, terkait dengan refleksi, yaitu ide atau gagasan yang timbul. Ide atau gagasan yang timbul dalam proses kegiatan tersebut, yang pertama, yaitu menciptakan suasana kelas yang inovatif. Yang kedua, yaitu mencoba hal-hal baru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mengatur kelas agar selalu menyenangkan. Yang keempat adalah merefleksi pembelajaran dengan siswa. Yang kelima, menciptakan ice breaking yang baru yang bisa menyebabkan kelas menjadi aktif dan variatif untuk siswa. Yang keenam, berbagi pengalaman mengajar dengan teman sejawat.
6 ini adalah ide atau gagasan yang timbul setelah saya melaksanakan kegiatan itu. Sehingga dalam hal ini saya mempoinkan kegiatan itu adalah untuk siswa serta untuk rekan sejawat agar menjadi sebuah pengalaman pengajaran di dalam kelas. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, mari kita masuk ke refleksi yang ketiga, yaitu pembelajaran yang saya dapat ambil dalam kegiatan ini. Ada 3 hal yang bisa saya dapatkan. Yang pertama, yaitu melihat siswa dengan sangat antusias serta terfokus saat mendengarkan penghantar materi menggunakan media wayang Bali. Saya menyimpulkan bahwa pembelajaran harus menggunakan media yang variatif, bukan hanya menggunakan teknologi saja. Artinya, hal ini mematahkan satu konsep bahwasanya pembelajaran harus menggunakan teknologi agar pembelajaran itu menyenangkan. Bagi saya, dengan menggunakan media sederhana saja, tetapi bisa dibawakan dengan baik kepada siswa akan membuat pembelajaran itu variatif. Dengan menggunakan wayang Bali, anak-anak sangat senang serta fokus dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Yang kedua, yaitu kombinasi pembelajaran dengan menggunakan ice breaking yang beragam memberikan keaktifan dalam pembelajaran. Saya menyimpulkan penggunaan ice breaking akan menambah fokus pembelajaran khususnya pada siang hari. Kita tidak bisa menampik kemungkinan bahwa dalam proses pembelajaran itu kadang-kadang siswa juga jenuh dalam proses pembelajarannya. Sehingga kita sebagai seorang pengajar dan pendidik penting untuk menggunakan ice breaking agar pembelajaran tetap menyenangkan dan anak-anak bisa menambah fokus dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, yaitu asesmen menggunakan kuisis akan memberikan pengetahuan ganda, yakni terkait dengan pemahaman terhadap materi ajar dan teknologi dalam pembelajaran. Menurut filosofis KHD bahwa kita harus selalu melakukan proses pembelajaran dengan menekankan bahwa adanya teknologi di dalamnya sesuai dengan kodrat zaman dari siswa atau peserta didik itu. Sehingga di sini saya mengedepankan menggunakan asesmen menggunakan kuisis. Sehingga asesmen bukan lagi berbasis dengan kertas ataupun soal, tetapi asesmen itu bisa dibuat dalam aplikasi kuisis yang memberikan pengetahuan terhadap siswa, baik pengetahuan yang sudah mereka dapatkan menggunakan asesmen serta asesmen menggunakan teknologi sebagai kodrat zaman mereka. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, mari kita masuk terkait dengan refleksi yang keempat, yaitu dampak atau perubahan positif yang paling saya rasakan. Ada 2 dampak yang saya paling rasakan. Yang pertama yaitu perubahan atmosfer pendidikan di sekolah melalui pembelajaran yang berkualitas dan berpihak pada siswa. Menurut saya, jika kita melaksanakan pembelajaran yang variatif di dalam kelas, maka atmosfer pendidikan di sekolah itu akan semakin berkualitas serta memiliki keberpihakan pada murid. Yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi diri melalui penerapan nilai dan peran guru penggerak oleh saya sendiri dan dapat menjadi inspirasi bagi rekan guru sejawat di sekolah. Artinya bahwa dengan saya mampu mengikuti calon guru penggerak ini serta mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak tersebut, maka saya bisa meningkatkan kompetensi diri. Hal ini juga akan berimbas kepada rekan sejawat agar saya menjadi inspirasi di dalam proses pembelajaran tersebut. Bapak Ibu hebat, demikian 4 refleksi yang saya lakukan dalam proses pembelajaran ini. Nah, selanjutnya mari kita dengarkan testimoni dari kegiatan yang sudah saya laksanakan dengan berkonsep pada nilai dan peran-peran guru penggerak. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Neta Kusani. Saya tugas di Desa Kreasi dalam hal ini sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Terima kasih. Kenalkan nama saya Gideon Pertama. Saya dari siswa kelas 6.
Bapak Ibu hebat dimanapun berada, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam Rahayu.